Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN untuk siswa kelas 7 semester 2 pada bab 6, materi A, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Komitmen yang kuat dan panjang para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal ini akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu, pesan Insinyur Soekarno yang artinya bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. NKRI merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semua potensi tersebut tentunya harus dikelola dengan sangat baik oleh seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam mengembangkan daerah. Adanya daerah dalam kerangka NKRI seperti yang kita tempati sekarang ini tidak lepas dari perjuangan para pendiri negara ini membebaskan diri dari penjajahan menuju kemerdekaan. Berikut perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia yang diawali dengan perjuangan daerah dan kemudian perjuangan nasional. Oke, perjuangan para pahlawan itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perlawanan rakyat Maluku, perlawanan kaum Padri, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Sulawesi, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Tanah Batak, perlawanan rakyat Bali. Kemudian terjadilah persatuan para pemuda dari seluruh daerah. Terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda, dilanjutkan dengan rapat BPUPKI, sehingga terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan terakhir sidang PPKI setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Perlawanan rakyat Maluku. Ini adalah perlawanan dari kerajaan Ternate. Portugis melakukan monopoli rempah-rempah dan campur tangan terhadap urusan internal kerajaan Ternate di Maluku mengakibatkan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun tewas dibunuh saat perlawanan itu atas kecurangan dan tipu muslihat Portugis. Kesedihan tak menyurutkan semangat dan langkah. Perlawanan kerajaan Ternate berlanjut dipimpin oleh Sultan Babullah. Perlawanan ini berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Luar biasa ya perjuangan kerajaan Ternate. Setelah Sultan Hairun meninggal, tetap dilanjutkan oleh generasi yang lain yaitu Sultan Babullah. Jadi semangatnya terus menggelora ya, walaupun gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Begitupun harapan bangsa ini terhadap kita generasi muda. Lanjut, perlawanan kaum Padri. Kaum Padri merupakan golongan ulama yang dipimpin Imam Bonjol di Sumatera Barat yang berupaya melakukan pembaharuan dan pemurnian praktik agama Islam yang menyimpang dari ajaran Islam. Upaya tersebut mendapat tantangan dari kaum adat yang berupaya mempertahankan adat istiadat setempat. Pertentangan itu meluas menjadi konflik yang makin meluas ketika Belanda ikut campur tangan. Perlawanan kaum Padri dilakukan pada tahun 1803 sampai 1838 yang dikenal dengan sebutan Perang Padri. Jadi perang ini lama sekali ya.
terjadinya. Begitu kuat para pendiri negara ini, tidak hanya ingin membela negara ini, tapi agama juga. Luar biasa. Lanjut, perlawanan pangeran Diponegoro atau Kerajaan Mataram Islam. Perlawanan Pangeran Diponegoro disebabkan dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yaitu Belanda campur tangan terhadap urusan internal Kerajaan Mataram Islam. Belanda memperlakukan raja-raja Jawa sebagai vasal atau raja bawahan dan politik yang bertentangan dengan adat dan agama yang membuat Kerajaan Mataram Islam tidak stabil. Sedangkan sebab khusus perlawanan Diponegoro adalah Belanda membuat jalan yang menerobos wilayah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Lanjut, perlawanan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini hasil persekutuan antara Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan ini berada di Sulawesi Selatan. Kebijakan VOC yang memonopoli perdagangan rempah-rempah merugikan Kerajaan Makassar, menyebabkan perlawanan terhadap VOC yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Oke, selanjutnya perlawanan rakyat Kalimantan. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Antasari antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Oke, sebagai penghormatan kepada Antasari, fotonya, wajahnya pernah dipajang dalam uang 2000 ya. Perlawanan Kerajaan Aceh Darussalam. Keadaan Aceh yang makmur dan kuat mendorong Portugis berupaya menguasai Aceh. Perang Aceh Darussalam melawan Portugis dibantu oleh kerajaan Islam seperti Demak, Makassar, Turki, dan India. Perang yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil mengusir Portugis. Perlawanan rakyat Tanah Batak. Perlawanan Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda ini dipimpin oleh Sisingamangaraja XII dikenal dengan Perang Tapanuli. Gugurnya Sisingamangaraja XII di tangan pasukan Marsose bentukan Belanda menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Lanjut, perlawanan rakyat Bali. Perang Puputan di Pantai Buleleng terjadi karena Belanda ingin menghapus hak tawan karang yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di Bali. Hak tawan karang merupakan hak Raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Awalnya, perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Made Karangasem, namun gagal dan semangat itu tak luntur, dilanjutkan oleh I Gusti Ketut Jelantik. Oke, setelah perlawanan dari beberapa daerah, dilanjutkan mereka membentuk organisasi-organisasi kepemudaan setiap daerah dan dikumpulkan pada satu tempat, pada satu organisasi. Mereka melaksanakan Kongres Pemuda I dan Pemuda II. Kongres Pemuda II itu disebut dengan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 27 Oktober 1928 digelar Kongres Pemuda II yang menghasilkan keputusan penting, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda yang menegaskan cita-cita tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 atau sehari setelah Kongres Pemuda II. Dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Melaksanakan 2 kali sidang ya. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia ialah Profesor Muhammad Yamin, SH, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dilanjutkan sidang BPUPKI yang kedua berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kedua adalah pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Bentuk Negara,
Pernyataan Merdeka, Wilayah Negara dan Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan. Detik-detik proklamasi dilaksanakan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan teks proklamasi. Selain pembacaan teks proklamasi, di hari yang sama, mereka juga mengadakan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh istri proklamator Fatmawati. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pun selesai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan PPKI. Sidang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan anggota sidang berjumlah 27 orang. Hasil sidang PPKI pertama antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Oke, jadi inilah sejarahnya, sejarah dari awal sampai Indonesia diproklamasikan, sampai ditetapkanlah Undang-Undang Dasarnya, siapa Presiden dan Wakil Presidennya, sampai terbentuklah negara Indonesia yang memenuhi unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Oke, sekian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.